Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi ada yang nggak bisa makan saksang, ada yang nggak bisa makan saksangnya? Oh, udah bisa makan dikit, kurang ya kak ya, kurang ya kak. Nanti kita makan lagi nih makan malam ya kak ya. Oke, kita mau nyanyi nggak? Mau nyanyi nggak? Kita tes semangat dulu kali ya. Naposo KBP Distrik 15 Sumbaksel. Oke, kita berdiri, kita bernyanyi Kudaki-daki. Tahu lagi lagu Kudaki-daki? Tahu dong. Pakai gerakannya dong kak. Ya. Udah datang. Yo, pakai gerakannya. Tepuk tangan yo. Hadap kanan. Daki gunung yang tinggi. Turun. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Mana suaranya? Terbang tinggi di awan. Apa lu? Selam Dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau, di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Laskar Kristus. Siap. Laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Mana suaranya? Kristus. Siap, gerak, dong. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dong. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke. Naposo KBP Distrik 15 Sumbaksel. Mar Tuhan, mar adat, mar dongan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Oke, kita sampai kepada acara yang kita tunggu-tunggu. Setelah teman-teman mendapatkan ilmu dari seminar 2 sesi tadi. Gimana seminarnya? Seru? Seru? Oke, kita bahas tentang gondang. Kemudian juga kita bahas tentang tortor. Dan tentunya itu akan kita pakai untuk workshop hari ini dan juga kegiatan pesta gondang di malam hari. Jadi di malam hari nanti teman-teman boleh menggunakan kostumnya yang sudah ditentukan oleh panitia. Kita akan mengembas, menortor, bermain gondang bersama-sama. Oke, kita akan mulai workshop kita pada hari ini. Mungkin langsung aja ya. Oke, kepada Amang Martahan dan Inang Naomi kami persilakan. Horas, sudah kenyang semua? Siapa belum? Nanti makan bareng ya sama aku. Tapi kau yang traktir ya. Aku kan harus sumber sini. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau workshop di sini. Sebenarnya gini, aku dan Bang Martahan kita mau belajar tentang teknis nanti malam. Karena ini kan sudah ada kelompok-kelompoknya, pasti nanti sudah ada pemimpin untuk marhatanya. Ya kan kalau misalnya gondang Naposo itu nanti kan ada satu orang yang minta gondang itu kan. Terus dia marumpasa lah nanti belajar itu. Tapi sebelumnya
Abang Martahan kayaknya mau menunjukkan bagaimana permainan Taganing dulu supaya nggak ngantuk. Terus nanti aku mau lihat ini mic-nya cakep banget ya. Nggak kurang besar gitu. Kayaknya langsung beauty kali suaraku. Jadi nanti kita mau lihat, mungkin di sini banyak generasi muda yang udah paham sama Taganing. Jadi nanti siapa tahu bisa kolaborasi sama Bang Martahan gitu. Kita coba. Ya kita coba dulu sebentar ya. Abang Martahan akan mempraktekkan apa nih Bang? Sarune, langsung sarune. Ngomong lah, mana Pate? Enggak, dia karena ipit-ipit masih dibasahin. Nah itulah sarune itu dia punya, sebenarnya gini, luar biasanya kita orang Batak. Ternyata ada segi klasiknya, alat musik klasik. Karena sarune itu punya reed. Kalau kalian pemain saksofon di sini ada nggak siapa pemain saksofon? Ya pemain saksofon, kan reednya itu kan agak besar kan? Kalau sarune itu kecil kali. Bisa bayangin nggak opung zaman dulu itu bikin reed sekecil ini dan harus dibasahin? Cek, bunyinya gitu doang. Ada mic satu lagi nggak kakak? Di tengah lah. Teman-teman panitia boleh nggak Taganingnya ditaruh di tengah sini? Ada tim peralatannya boleh Taganingnya taruh di sini, dibikin tiga-tiganya di sini. Sini, kamu. Oke, dua lagi Kak, di kanan kiri juga. Oke. Shalom. Oke. Kita agak santai rileks karena baru makan, kita agak sedikit mengantuk gitu. Terus mungkin perbedaan cuaca juga buat kawan-kawan dongan-dongan yang dari kabupaten atau dari provinsi mungkin agak menyesuaikan dulu. Jadi kita bagaimana sebenarnya di workshop ini kita lebih mungkin saya akan memperkenalkan sedikit secara instrumentasi alat musiknya dan lanjutkan nanti bisa mungkin ada teman-teman dongan-dongan yang mungkin dari gereja yang lain yang punya basic di musik bisa nanti kita ngejam bersama gitu, mana tahu nanti bisa diselingan kita tampil bersama. Terus yang dilanjut nanti akan kita praktekkan yang untuk nanti malam. Jadi bagaimana tata cara nanti yang kita akan mulai seperti mulai gondang setiap kelompok, mulai gondang mula-mula, somba-somba, lihat-lihat, dan gondang marsaur atau husip-husip, dan diakhiri dengan hasahatan sitio-tio. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu secara beberapa alat musik yang saya bawa untuk bisa diketahui dongan-dongan juga teman-teman. Oke, cek. Ya, pertama-tama abang akan memperkenalkan alat musik apa dulu bang? Sini pegang mic ya dong bang. Oh abang pakai ini ya bang ya? Bang. Kan di sini narasumber beda lah cek, ya kan? Oke. Ya, itu kenapa diketok-ketok? Harus di stem dulu. Kalau
poci yang sebenarnya dia ini ada stemannya. Ada stemannya. Saya main. Tunggu dulu nanti aku mengordangi aja. Sebenarnya kan nggak boleh. Gak usah lah pakai mie tuh. Oke, saya perkenalan dulu tentang Taganing. Inilah yang disebut Taganing. Ada 5 buah anaknya dan 1 namanya Gordang. Ini punya nama masing-masing. Ini namanya Odap. Yang kedua namanya Pai 2 Odap. Yang ini Panonga. Yang ini Pai 2 Tinting, Pai 2 Tinting. Dan ini namanya Tinting. Di dalam ensemble Gondang Sabangunan yang nantinya akan sarune juga, permainan Taganing ada 2 orang. Yang satu memainkan Gordang dan yang satu lagi memainkan 5 Taganing ini. Jadi yang tadi yang keunikan dari Taganing ini, yang tadi sifatnya melodius atau merende. Jadi kalau ada mungkin ada enggak yang perantau atau yang memang memahami gondang membantu saya duduk di sini untuk memainkan gordang. Karena biasanya perempuan mengordangi itu jangan perempuan, nggak boleh perempuan main. Ayo. Nggak usah ditunggu. Oke, dari Pak Samosir. Siapa? Ayo. Papa ya. Kita sama-sama belajar. Cek tes 1 2 3 cek C 1 C. Itulah tadi ketiga Taganing bernyanyi dan melodius. Apa sih bisak-bisik? Mana tahu kami nanti selesai kegiatan ini kami jadi satu grup. Atau pelayanan di gereja, sama di gereja kita nanti ya. Oli. Aduh, ini kalau udah bunyi nih. Ini namanya sarune bolon. Jadi semua nama-namanya ini
ada punya nama masing-masing. Ini uang-uang, Pakko, Ipit-ipit. Jadi ada nama-namanya. Dan keunikan bermain sarune bolon ini kalau bahasa Batak disebutlah itu marsiulak hosa atau meniup sambil bernapas. Jadi tidak putus-putus. Jadi sebenarnya itu udah ada aku 5 kali bernapas, tapi tidak putus. Jadi itulah yang disebut teknik marsiulak hosa, meniup sambil bernapas. Jadi sekarang coba kami memainkan sarune dan taganing. Itulah gondang. Kamu bawa 2 nggak? Bawa 2 nggak? Hasapi. Hah? Gak bawa ya? Hasapi nggak bawa 2? Tadinya sih saya mungkin perkenalkan hasapi. Tadi yang saya bilang bahwa dalam hasapi itu ada 2. Disebutlah itu hasapi ende, ende itu melodius, dan hasapi dual, ritme konstan. Atau hasapi ina, itulah yang tadi perannya dual, mungkin menjadi simbol di dalam keluarga bahwa ina itu yang menjadi tempo di dalam rumah tangga. Jadi biasanya itu akan memainkan. Jadi ketika hasapi ina, dia akan memainkan hanya ritme konstan aja seperti ini. Tadi lupa sebenarnya, kebetulan semenjak kebenarannya sebenarnya ketika kami berkeluarga saya juga ajarkan mamanya Sarone juga main hasapi. Jadi kadang kami main berdua hasapi, saya melodius, dia hasapi dual. Jadi menjadi sebuah simbol yang tadi bahwa ina itu menjadi yang tempo, membuat sebuah tempo, sedangkan melodius yang seperti ini.
Ya. Itulah kalau khas Habib. Jadi ada yang hampir punah. Kalau di Batak itu disebut saga-saga. Jadi sudah dulu ada memang orang tua saya membuat saga-saga, tapi dia duluan meninggal, saya tidak sempat mempelajari. Tapi saya mencari referensi bahwa ternyata ada kemiripan saga-saga ini di beberapa suku di Indonesia. Kalau di Bali disebut genggong, di Bandung, Sunda disebut karinding. Saya lebih karinding masih ini, tapi memang di Batak itu saga-saga. Dari semua sejenis alat musik ini, yang terunik itu adalah di Batak. Dan ada sebenarnya ini karena saya memang lagi proses untuk mempelajari organologinya, bagaimana nanti alat musik ini lestari lagi. Jadi ada sebenarnya talinya di sini lagi, kalau yang toba, dan ada bambu di sini. Jadi memang lebih kaya bunyinya. Kalau yang lain-lain hanya seperti ini, seperti Sunda, tapi bunyinya seperti inilah. Itulah saga-saga, tapi lebih kaya. Kalau di toba itu karena dia bukan digetarkan seperti ini, tapi ditarik dia. Jadi ada bunyi kayu lagi, gitu dia. Dan saya akan lagi memperkenalkan tulila, tuit, itu loh. Ini namanya tulila. Abang saya yang di atas saya, karena kami memang semua menekuni di musik Batak dari anak dari orang tua kami, jadi punya bagian masing-masing. Dia merevitalisasi lagi kembali tulila ini. Jadi kalau tulila ini sebenarnya dulunya ya pada dasarnya sebenarnya media komunikasi, menjadi berdoa dulunya gitu. Tapi kami merevitalisasi dan mencari organologinya, membuat organologi yang baru, bagaimana supaya tulila ini bisa memainkan nada-nada diatonis. Ini sebenarnya gampang untuk kita kembangkan lagi karena simpel dan kecil, kemanapun bisa dibawa. Jadi ini jadi bisa tangga nada diatonis.
Itulah Tulila. Jadi tweet itu menjadi sebuah simbol Elang. elang. Burung elang. Wis. Itu tadi untuk Tulila. Mana saya teh? Udah, tapi itu juga dulu, itu kan Tulila ini hampir punah ya. Terus di zaman itu katanya Abang Martahan dulu gitu, Tulila itu cocok buat kita para naposo, pria-pria apalagi. Biasanya kalau mau mangelek boru, tweet kode-kode gitu. Kalau dia bisa main Tulila kayaknya udah keren banget, ya kan Bang? Ya nanti kalau ada naposo bulung yang Mau gimana Bang? mau jodoh mungkin dimainkan bukan karena mistiknya ya, tapi pasti akan tertarik dong wanita ya kalau doni Tulila. Jadi ayo para naposo pria bermain Tulila. Supaya cepat dapat rokap. Lanjut. Kalau seruling udah pasti ngerti lah ya. Kalau sulim, ini namanya sulim. Sebenarnya di dalam musik Batak, sulim yang alat musik yang termuda yang dibilang yang terakhir masuk dalam ensemble. Karena sulim sebenarnya hampir semua suku di Indonesia punya sulim. Hanya saja terunik. Kenapa terunik? Dalam teknik permainannya. Jadi kalau contohnya ala-ala musik sulim yang Sunda apa kan lebih dinamis. Gitu-gitu aja. Kalau tuba itu paling unik. Saya pernah pertemuan dengan musisi pemain seruling sedunia dan mereka mengakui sulim Batak itu karena unik. Kenapa? Ada istilah mangarutu. Rutu. Karena tidak bisa musik barat menuliskan dalam bentuk notasi dari sulim ketiga main. Itulah sulim. Sordam. Tapi jelasin aja sordam. Tak ada lagi sordam. Kebetulan kemarin aku ke Bali karena tertarik teman akhirnya diminta. Padahal itu kuncian. Jadi sordam itu sebenarnya Kayu, bambu. bambu dan dia bolong di sininya. Jadi niupnya sebenarnya hanya seperti ini dia. Jadi niupnya dari sini. Itulah ada sordam namanya. Dan mudah-mudahan saya juga bisa, karena masih banyak tugas menurutku untuk melestarikan musik-musik Batak ini sebagai etnomusikologi dan seniman. Saya masih banyak tanggung jawab untuk melestarikan seperti sordam, tadi tulila, saga-saga, dan ada namanya mengmung. Mengmung ini memang sudah punah. Itu nanti pelan-pelan juga akan tetap saya revitalisasi kembali. Amin. Supaya kebudayaan kita ini tetap terjaga dan terlestari ke depannya buat generasi. Mau dekat kita pertunjukan dulu sebentar. Yuk.
Udah puas belum? Ada pertanyaan? Bagaimana ininya? Jadi yang alat musik yang sudah punah itu adalah yang terutama itu adalah tadi apa? Mengmong. Mengmung, aku juga belum pernah lihat. Selama aku berteman dengan dia belum pernah lihat mengmung. Lalu saga-saga yang tadi, terus tulila yang sudah akhirnya Hahadoliku mengembangkan itu merevitalisasikan. Jadi sekarang hampir sama seperti sulim, tulila itu ada tangga nadanya. Jadi ada di E, ada di F, ada di S gitu. Jadi dia sudah bisa memainkan melodi-melodi. Lalu satu lagi itu sordam. Kalau sordam itu di zaman dulu terdengarnya seperti magis gitu. Karena memang suaranya tuh kayak langsung Mangolu Tondi. Kalau dia udah bunyi tuh kadang gimana gitu. Bukan karena kesurupan atau apa yang tadi dibahas, ada bilang kesurupan atau enggak. Tondinya langsung Mangolu gitu loh. Karena pakai rohanya itu. Dan zaman dulu itu mungkin di kampung di Bonapasogit, sordam itu bisa memanggil orang-orang yang hilang entah kemana gitu, terus ternyata tidak ditemukan, pakai feelingnya. Tapi sekarang udah hampir punah juga, tidak ada seperti itu gitu. Sekarang satu lagi ini ada namanya sarune etek. Sarune etek atau sarune tadi kan getep. bolon Tadi besar. bolon besar kan bolon. Sekarang sarune getep atau sarune getep atau sarune etek. Beginilah alat musik warisan dari yang pendahulu kita, cukup unik semuanya dan terbuat dari organik. Dan biasanya sarune etek itu ada di ensemble Gondang Hasapi. Jadi kalau lagu-lagu opera, tahu lagu opera nggak? Bukan lagu nggak gitu, lagu opera tahu nggak? Marmutik inggir na barbueta tada dagora itu sai dagora itu mar opera namanya. Karena sebenarnya selain alat musik kita yang kaya, seni seni pertunjukan kita juga banyak. Itu opera. Zaman dulu aku juga belum pernah melihat itu, tapi aku juga sedang merevitalisasikan opera menjadi opera Batak Reborn. Aku sekarang sudah lagi coba main opera dengan cerita-cerita dongeng-dongeng kita orang Batak. Misalnya Boru Tumbaga. Tahu nggak Boru Tumbaga? Boru Tumbaga. Siapa di sini yang rakyat? Cerita rakyat Boru Tumbaga. Siapa di sini yang di rumahnya tidak ada itoknya? Ya, hanya perempuan semua. Nah, itu kan harta warisan di zaman itu tidak diberikan kan kepada borunya kan. Nah, itulah Boru Tumbaga. Begitu sedihnya lah kita sebagai orang tuanya akan merasa sedih. Itu aku lagi revitalisasi, terus aku lagi mau coba tentang si gale-gale gitu. Tapi sekarang sudah aku buat opera Batak Reborn, itu maksudnya gini, bahasanya tidak hanya bahasa Batak, tapi bisa menjadi bahasa Indonesia. Itulah yang terjadi nanti kalau sekarang waktu dekat ini orang Jakarta, HKBP Kebayoran Baru akan memberikan drama musikal Ngeri-Ngeri Sedap. Dimainkan secara musikal, real. Ceritanya tidak di film. Itu dan itu dibuat sama Naposo lagi. Jadi Naposo itu luar biasa sebenarnya. Makanya semoga ini menjadi barometer buat kita, Gondang Naposo ini yang dibuat sama distrik Sumbangsel ini menjadi barometer buat distrik-distrik yang lain. Amin. Ya. Oke, ini namanya sarune etek. Jadi tadi ini masuk dalam kelompok Gondang Hasapi. Jadi tadi yang sarune etek Hasapi dua, sarune getep sama garantung. Garantung itu bilah kayu. Stem dulu dong. Kalau nyetemnya aku nggak bisa. Mainnya iso. Ya.
sedikit agak falas. Ya itulah bedanya kita kalau misalnya Ya. alat musik tradisi tuh Itulah terdengar sebenarnya. falas gitu. Falasnya itu lumrah. sebenarnya sebuah keindahan karena Keindahan. ya kalau musik barat kan sudah memang ada nada yang mutlak yang memang frekuensinya kalau do re mi Berapa hertz? itu udah langsung ketahuan falas. Tapi kalau di musik Batak itu atau musik tradisi itu kalau ada yang falas-falas itu lumrah logika karena namanya organik, namanya alat musik organik di cuaca, di alam, di apa yang berbeda pasti akan berubah-berubah. Ya. Itulah tadi untuk sarune etek. Ada yang lupa loh satu lagi, yang seperti kolintang itu loh, kayak orang Ya, namanya garantung tadi. namanya garantung. Itu Jadi terbuat mainnya dari- dia seperti bunyinya lebih kayak piano, jadi bunyinya tung-tung lebih enak gitu. Dan itu biasakan dimainkan di ensemble Gondang Hasapi. Gondang Hasapi. Iya, gitu. Oke, udah ada pertanyaan? Kalau nggak ada aku mau gerak nih, udah mulai gini. Ngongok, kenyang ya? Sudah? Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita langsung. Sekarang perempuannya keluarkan mandarnya. Hah? Di mana? Siapa bawa mandar? Di mes semua? Memanglah. Gak bawa ulos? Ulos bawa? Pakai ulosnya. Laki-laki bawa di luar. Aku kasih waktu 2 menit ambil ulosnya. Galak ya? Karena kan workshop. Apa-apa. Seadanya aja. Ya, aku kasih waktu 5 menit ya sayang, ambil. Kan tadi ada katanya di luar atau di mana? Tapi kan di kamar-kamarnya masing-masing. Iya. Gak apa-apa, aku juga sambil persiapan. Jangan lama-lama ya baliknya, 10 menit. Enggak lah, kalian kan laki-laki, gak boleh pakai mandang. Kerendahan ya bang, itu bang. Bang, kerendahan ya bang. Beda. Oh cuma dia doang. Oh langka juga di sini ya.
berarti mau kamu harus bisa bikin di sini aku ini bisa menurun sama aku. PR. Ya lah ada tuh pemain Taganing tinggal Ogung, ya kan? Sarune. Ya harus ada yang pemain Sarunenya. Aku boleh nggak pakai ini? Hah? Satu menit. Cantik kali loh. Gak apa-apa lah. Amang mana ulosnya? Tapi nanti kita ya. Error kalau ini ibadah ini. Aku mau ya. Iya ini. Enggak nang. Aku kalau lagi begini nggak mikirin makan nanti setelah itu baru terbiasa begitu. Cek, cek. Nanti kasih tahu. Cowok bawa ulos ragi hotang. Gemoy. Di sini ada pembuat alat musik ini ada. Tapi ya bukan gimana-gimana ya. Ini yang membedakan. Kalau sebenarnya Taganing itu zaman dulunya nggak pakai kawat ini. Dia nggak markawat. Semuanya rotan dari sini. Terus ininya pun solang-solangnya ini bukan dari paku. Sekarang tuh banyak dari paku. Ininya. Nah ini harusnya yang ini benar. Tapi nggak kawat. Karena kalau kawat jadinya ini kan organik ya. Kadang memuai, kadang ini. Nah di stem lah pakai ini. Solang-solang. Jadi kalau pakai kawat udah nggak bisa dong. Udah pakai. Kalau kami yang buat dia nggak pakai ini. Semuanya nggak ada pakai. Paling di sinilah dibuat supaya lebih kokoh aja. Takutnya kan angkat segala macam. Jadi setidaknya kalau ini putus, si kawat itu masih bisa menopang, tapi dililit. Iya organik. Ini belinya kayaknya di. Terus aku kalau punya kami punya ciri nggak gini. Makanya tadi, itu sih paling keren tuh sebenarnya yang warna. Karena zaman dulu pasti begitu kan. Ukirannya pun setelah, iya kan? Dari kampungan pasti. Iya. Kulitnya pun nggak sembarangan. Ini nggak bisa kulit kambing, harus lembu. Iya, harus sapi. Makanya kalau di Jakarta lah paling enak kan. Kalau udah ada potong kurban kan, aku langsung keliling lah ngambilin itunya, kulitnya. Iya. Apa? Dari lembu sebenarnya, bukan sapi yang sapi susu ya, bukan emang buat emang zaman dulu opung zaman dulu tuh memang lembu yang warna-warna coklat itu loh, bukan yang putih. Iya, bukan sapi susu ya, sapi perah bukan. Oke, kita mau udah. Yuk, teman-teman yang kalau sudah bisa langsung memakai ulosnya. Pakai aja langsung taruh di bahunya, di sebelah kanan ditaruhnya. Langsung masuk ke kelompoknya lagi.
Mau manortor. Iyo. Nanti kita coba per kelompok ya nak. Iya. Iya pro 1, 2, 1, 4 si mula-mula 2, 3 makanya. Jadi dia cuma yang bilang kalian itu yang ngerasain. Ya, makanya taganingnya harusnya sudah mulai tinggi. Ya. Teman-teman pria-pria sekarang karena ini mau manortor, jadi taganingnya boleh dinaikin lagi ke sebelah sana dekat piano. Jangan ditutupin itu sayang, jangan pakai kepala. Aduh, 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 aduh. Pantang. Ulos taruh di kepala, di tudung, pantang. Cie in frame. Iya, asik. Siap. Kalau sudah mungkin bisa langsung duduk di tempatnya masing-masing, waktunya berjalan. Yang bawa mandar langsung dipakai juga boleh, bagus. Boleh pinjam sebentar mandar ya, biar aku kasih tahu cara pakainya. Makanya sini, pinjam sebentar boleh. Pinjam 1 boleh. Ya. Oke muat. Jadi akadongan, kalau kalian perempuan, coba perhatikan kita memakai mandar ini. Orang Batak itu gampang pakai mandarnya, bukan yang gini ya. Bukan yang gini. Ya, Iki mau ke sana, ke gereja Bawang. Jadi kan perempuan kadang mandarnya, ini kan udah batik ya, kalau misalnya dulu di Balige kan ada yang kotak-kotak itu loh, mandar Balige, itu anget banget enak. Ini dia punya lidah begini, ini bisa di belakang atau di bawah atau di depan juga boleh. Tapi biasa cuman gini nih, karena kita kan perempuan kadang marhobas, asa hatop. Udah gini doang, selesai. Gini, satu, nih, caranya gini ya Beb. Ini, masuk sini pegang kunci, masuk. Hah. Simple. Gampang kan? Udah? Udah ya? Sebenarnya gini, kalau zaman dulu opung kita itu nggak pakai mandar. Pakainya ulos. Makanya aku bawa lah ulosku yang ini. Zaman dulu ulos. Nah, itu habis itu ya Tardidi ya. Ulos dari Tardidi itu biasanya mengiring Tardidi, Sidi. Kalau sudah dipakai mandarnya boleh duduk dan tenang. Senyamannya aja, lipat, masukin, udah selesai. Kalau sudah pakai mandar, boleh duduk sayang. Kalau sudah siap, taruh ulosnya langsung dia.
Aku akan menjelaskan bagaimana cara memakai ulos yang benar. Tadi abang MC mana? Pinjam ulosnya bentar dong. Ragi hotangnya sayang. Ya, mau lihat ya dah. Tadi ulosku mana? Sudah? Kakak-kakak yang itu udah? Ah, lama kali. Tinggal buka, iki gini, selesai. Yuk, yang udah duduk biar lebih tenang, aku akan menjelaskan pemakaian ulos yang baik dan benar. Oh iya, aku pendek. Oh, oke. Langgatan. Oke, sudah semua? Ya, kita boleh tenang sekarang. Aku punya metode begini ya. Kalau aku angkat tangan, berarti aku siap untuk diam. Oke, kita coba ya. Kalau kamu angkat tangan, kamu juga sudah siap untuk diam. Angkat tangannya aja kalau sudah siap. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan pemakaian ulos yang sebenarnya. Jadi yang paling lumrah, yang paling patternnya udah begitulah gitu. Jadi perempuan itu memakai ulosnya namanya sadum. Sadum, inilah ulos sadum. Ini ulos sadum yang model lama. Sekarang yang baru-baru itu, coba kakak yang warna ini berdiri. Iya kamu sayang, iya berdiri. Kasih tunjuk ulosnya ke teman-temannya. Ya, dibuka gini. Ya, dia lebih colorful yang sekarang. Ya, atau coba yang biru berdiri. Kasih tunjuk. Kawan, iya, lebih itu. Lalu cara memakainya itu kan biasanya dilipat seperti ini ya, 2 kali begini ya. Nah, ini bukan begini. Salah. Tapi yang ada garisnya ini dia harus di luar. Nih. Dia harus di luar. Kan iki dilipat. Nih, ini pertama, ya kan? Biasanya kan gitu, kan lebar nih kalau ulos. Sebenarnya begini aja boleh, nih. Tapi yang ini harus di luar. Nih. Nggak boleh kalau misalnya sudah dilipat begini, terus yang ininya, enggak, salah. Kelihatannya lebih bagus ya, tapi salah. Begitupun laki-laki pakai ragi hotang. Ini ragi hotangnya kayaknya luar biasa lah ini. Mamanya punyanya lama kali. Ini laki-laki ragi hotang. Beda ya. Karena laki-laki motifnya tidak terlalu banyak tapi kokoh, dia kuat motifnya. Dan terkadang ragi hotang setiap tempat kadang beda juga. Tapi yang paling ekstrim itu ulos mangiring yang berbeda. Jadi ada mangiring samosir, ada mangiring toba, seperti itu. Nah ini kan dilipat gini lagi bang. Bukan iki. Ndak iso, ora iso. Tapi, nih. Yang ada garisnya ini di luar. Jadi nanti kalau bapak sama mama marulaon,
ya. Kalian nih borunya diliatin bapaknya jangan salah pakai. Ntar foto salah lah dia gitu kan, aduh jelek kali. Gini harusnya. Jadi di luar. Dan ragi hotang yang sekarang itu ada berwarna dia kan. Coba itu abang yang pakai kacamata yang lagi lipet-lipet, coba berdiri. Ya, berdiri. Dua-duanya boleh deh, yuk berdiri. Nah buka ragi hotangnya. Nah warnanya merah. Ada sekarang kalau itu biasanya ragi hotang juga dipakai di ulos hela. Di saat mangulosi, ragi hotangnya cantik kali. Kayak kemarin si Jessica Mila itu cantik kali ya, ragi hotangnya ya. Gitu. Warnanya pun udah, ada yang ungu ya kan, ada yang gold. Terus itu pun menenunnya itu beda. Kalau yang tadi itu, ini tenunnya asli. Kalau yang sekarang ini sudah mesin. Yang kadang satu hari dia bisa dapat 10 gitu. Memang seperti mesin, dia duduk terus lebih cepat. Kayak mesin jahit lah pokoknya dia. Bukan mesin yang kayak di pabrik. Enggak, tetap seperti kita bikin pakai kayu itu, tapi dia lebih cepat. Kalau yang aslinya kan inang itu duduk, kakinya lurus, biasanya pinggangnya selalu sakit itu partonun. Gitu. Kalau dia lebih duduk, lebih cepat. Jadi satu hari tuh bisa bikin 10 ulos gitu bisa. Makanya harganya lebih murah. Gitu, karena bahan-bahannya pun bukan benang-benang yang 100 yang gimana gitu. Itu gampang itu bikinnya. Terus makanya ada lebih murah itu karena ada gold-goldnya itu tuh, itu murah kan benangnya, kayak gitu. Nah harusnya, biasanya kalian di Naposo dan Naposo itu punya ulos bintang maratur atau mangiring. Biasanya diberikan di saat orang tua kita lagi hamil, lagi mengandung, itu dikasihkan ulos mula gabe itu. Lalu nanti setelah tardidi kalian ada ulosnya lagi dikasih, bintang maratur atau mangiring biasanya diberikan. Coba tanya sama mama, pasti punya. Ambil itu, pelihara ulos itu. Karena itu berguna sekali. Jadi di saat nanti sebenarnya kalau ada ulaon bisa kalian pakai. Gitu, dan cantik-cantik biasanya. Karena model lama pasti dia beli tenunannya. Kayak punyanya Kak Juni tuh cantik tuh. Meskipun itu tenunan baru. Warnanya sekarang gitu, warnanya sudah biru gitu. Nah, orang zaman dulu cuman warnanya ini, Dek. Ini kan dibilang namanya ulos sibolang ya. Biasanya buat kalau kematian misalnya gitu kan dikasih buat tudung. Ya, tapi zaman dulu enggak. Ini dipakai buat hari-harinya mereka dan warnanya tuh sekarang kan ada penjual ulos yang bikin warna alam. Ya memang warnanya gitu. Pewarnaannya pun alam. Ini benar-benar dari asli. Dan harganya pun wujud-wujud ya, mehong kali, nolnya banyak gitu. Nah ini aku dikasih sama opungku, ini. Jadi ini ulos dan biasanya ditutup begini ya kan. Terus kalau kita perempuan, kalau sudah manortor, rambutnya nggak boleh gebiar BCA begini. No. Di Parmalim itu, terutama di Parmalim perempuan mau naposnya semua diikat rambutnya. Diikat. Makanya tadi aku langsung kututup lagi nih. Dia nggak boleh gebiar BCA gitu. Jadi harus ini, ikat, kuncir, rapi. Cantik. Gitu. Karena nanti kan nggak mungkin manortor kayak. Gitu. Udah, sekarang kita berdiri yuk. Kita coba gerakan tortornya yang tadi sudah kita workshopin. Nah cowok itu sebenarnya ada mandarnya juga, tapi nanti kalau sudah berkeluarga kalian dikasih itu sama orang tua dari perempuan, mandar itu buat marhobas, menandakan bahwa kalian nanti kalau diboru, itulah tandanya pakai mandar itu ditaruh di sininya biasanya atau ditaruh di sini. Iki mas, AA. Kalau orang Palembang apa manggil itu? Mas, abangnya itu manggil AA, serius? Kayak orang Sunda ya? AA, kakak, oh kakak. Mau gerakan, latihan dulu bentar gerakan. Oke? Ya seperti yang tadi sudah
diberikan materinya di saat seminar. Perhatikan semuanya, jaraknya boleh nyaman. Bikin jarak yang nyaman. Apa? Tangan dulu. Gerakan tangan ya. Abang yang di belakang yuk. Mana pakai ulosnya udah bener belum? Garisnya di luar. Ya, tangannya, ketiaknya nggak boleh terlihat sekali, tapi taruh yang baik dan ini jaraknya di hati. Terus nggak boleh gini, karena kita bukan nari sawan, kita manortor, ya, bukan tortor sawan kita. Ini, taruh di samping lihat kelihatan. Ini ke atas, dari kita untuk Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pergelangannya yang bekerja, tapi dia punya tenaga dari lengan-lengannya. Jadi nggak boleh gini. Ini lengannya yang kerja, tapi pergelangan. 1, 2, terlihatnya seperti diginiin ya. Ya, padahal tidak. 1, 2, 3, 4. Taruh di dada sayang, jangan di sini. 6, 7, 8. Sudah? Lalu kita buka ya, nanti kakinya nanti. Kita buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, enggak begini. Iki. Kalau gini, Abang None. No. Ini, jempol iki masuk. Ya, kalau di sini boleh modern, tapi kita besok nanti malam kan tradisi kan. Nah, terus nggak gini sayang. Taruh bawah telinganya. Ya, relax, turun. 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu gerakan perempuan ya, dimulai dari kanan aku kaca. Laki-laki langsung angkat ke atas. Yang tadi kita latihan. Senyamannya kalian, laki-laki. Perempuan, ini ya, aku mencontohkan seperti kalian ya. Tapi nanti di malam-malam hari, gondang naposo aku nggak mungkin begini. Ntar diomelin. Pantang, taruh sini. Aku kaca ya, kanan duluan ya. 3 tangannya dulu, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5 kanan, tengah, kiri, tengah. Lagi, 1 ambil, simpan yang baik. 3, taruh tulang rusuk. 4, 5, 6, 7, 8. Ganti, 1, ambil yang baik secukupnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terbuka untuk orang lain. 3, 4, 5,
badannya ikut. Balik ke tengah. 7, 8, lagi kiri. Somba, laki-laki juga boleh melakukan ini. Balik ke tengah. 8, taruh di dadanya. 2, 3, pinggulnya nggak boleh megal-megal. 6, 7, 8, buka. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan kiri boleh, kanan, tengah, kecil-kecil aja. Turun. 5, 6, 7. Gerakan boru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, ambil secukupnya. 4, taruh tulang rusuk, ini gantinya. 6, 7, 8. Ganti lagi. Ambil secukupnya. 5, 6, 7, 8. Angkat, terbuka untuk orang lain. Kanan, tengah, kiri, tengah, turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Dam. Ya, karena nanti ada gondang sabangunan, tangannya itu kanan di atas dan ia membuat segitiga ini. Ini. Keringetan nggak? Serius? Ih, kalian ini berarti nggak pakai rohanya loh. Kalau pakai rohanya kita terasa letih sekali. Karena tenaganya keluar. Jadi sebenarnya perempuan-perempuan kalau mau kurus manortor aja. Tiap hari. Ya, udah taruh di sini. Jadi nanti kalau sarunenya baru jalan, bunyi, baru mulai ya. Kalau belum, coba nanti. Sarunnya boleh coba nggak? Kita coba gerakan dasar dulu ya. Jadi alat musik sarunenya boleh bunyi sama gordang. Sulit. Yuk. Dah, kita coba ya. Nanti per kelompok kita akan coba satu-satu di sini. Supaya tahu prosesnya nanti. Yuk. Oh, sekarang nortor biasa aja. Yuk. Apa? Udah siap? Berapa bar dulu tegannya? Terus kalau manortor nggak boleh berisi loh, hohom. Mau lihat ya? Kita coba ya. Sekarang ceritanya kita manortornya maruning-uningan dulu ya. Pakai seruling soalnya, bukan sarune. Sorry bentar. Gak enak pakai sepatu.
ke sini. Nah, sekarang nanti itu kan gondangnya itu repertoar apa ya? Urutannya. Ada gondang mula-mula, ada gondang mangaliat. Nah, sekarang nanti ada gondang inti yang biasanya terserah nanti kamu mau minta lagu apa, gitu kan? Nah, itu bisa nanti dibikin marembas. Ada marembasnya. Tadi kan kita udah belajar ya, kita coba ya marembas. Jadi gini, gerakannya itu gini. Ambil, buang. Ambil, buang. Ambil, buang. Ya, kita coba ya. Ya, itu lebih cepat boleh gak? Lebih cepat. Karena marembas dia. Ya. Masih gini dulu. Lagi. Ganti, ambil, buang, ambil, buang, ambil, buang, ambil. Stop. Ambilnya nggak boleh motong. Orang Batak tuh punya proses. Nggak boleh iki. Dari bawah, ambil, buang, ambil, buang. Itu orang Batak punya proses, nggak boleh nyolong. Lagi ya, ya, siap, udah berkeringat? Good, aku aja udah kuyup. Ya. Bil. Ganti. Hey. Lagi. Ya. Tengah. Tengah. Bebas. Kanan. Ya, terus. Kiri. Pada. Tengah. Tutup. Yeay. Terus nanti kan karena gondang naposo siapa tahu ada yang minta lagu Hatta Sopisik. Apa? Iya ya, Hatta Sopisik. Terus ada adegan yang gini-gini nih. Gini, itu boleh nanti. Jadi nanti saya akan meminta kreasi per kelompok. Di saat itu mau minta gondangnya apa. Oke? Terus nanti boleh di saat ini ada gerakan di saat itu, ada juga gerakan yang berbeda. Misalnya nanti boleh diginiin boleh. Diganti ininya gini boleh. Ya, boleh begitu. Mau ininya embasnya. Nah, terus yang bunyi mada itu laki-laki ya, perempuan gak boleh. Ya. Mada gak boleh perempuan. Ya. Oke, sekarang kita langsung prosesnya. Oke, duduk dulu.
Oke, sekarang sebelum kita proses mau coba proses dari Gondang Sip. Raposonya, Sip. Amang Panitanami sama Bang Martahan mau di dalam Gondang Naposo itu ada pemimpin yang mamita godang. Itu harus ada nanti kepalanya kaptennya. Nah itu mau dijelaskan sama Bang Martahan dengan Amang Panitanami. Cik. Sweet aja Dari sweet. mana kita? Nanti malam kan kita margondang Naposo. Jadi artinya ide ini berkembang bagaimana apa yang kita lakukan ini nanti menjadi yang kita aplikasikan di nanti malam. Harapan tadi emang pendeta berapa ya? 6 kelompok. Bagaimana kalau dari setiap kelompok itu ada satu orang parhatanya? Ya, Pak Kita di Hatanya. sini sama-sama belajar tidak apa pakai contean, kita nanti berdiskusi ibaratnya biar artinya ada komunikasinya sama para musik yang mamita gondang itu adalah harapan kita setiap kelompok itu adalah yang parhatanya yang mamita iringan gondangnya nanti. Gini, mungkin ininya gini ya, itu kelompok 1 aja langsung ya. Ini Ya. kelompok 1, Oh, yang kelompok 1 sampai satu. 4 kan kalian, lalu 5 sampai Ini 5 sampai 8. 8, 9 sampai ini. 9 sampai ini 13 ini. Ya, jadi ada 6 kan. Sekarang langsung aja gini. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke? Jadi nggak ada 1, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Siapa kelompok 6? Kelompok 6 siapa? Iki cepet yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa kelompok 2? Hah? Iki 2 ke sana? Apa sih kamu? 1 sampai 4. Ini kan kelompoknya 1 sampai 4 ini. Lalu kalian kelompok berapa sayang? 2 sampai 5 sampai 8. Ini 9 sampai 12. Lanjut ini 13 sampai 16. Ini 17 sampai 20. 21 sampai 24. Tapi karena mempermudah supaya tidak panjang, hanya dibuat begini. Kelompok 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Oke, diulangi ya, diulangi. Kelompok 1 sampai 4 itu jadi satu kelompok. Kelompok 5 sampai 8 itu jadi satu kelompok. Kelompok 9 sampai 12 satu kelompok. Kelompok 13 sampai 16 satu kelompok. Kelompok 17 sampai 20 itu satu kelompok. Dan terakhir 21 sampai 24 itu kelompok yang 6. terakhir, kelompok Ya. 6. Oke, sekarang pilihlah satu Pemimpin. dari setiap kelompok menjadi pemimpin atau parsinabul dari kelompok tersebut. Ayo siapa? Ayo. Kita Yang sama-sama. dipilih diusahakan laki-laki ya Bang ya. Laki-laki ya. Laki-laki. Laki-laki. Harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Harus laki-laki. Oh. Ya. Kalau sudah ada langsung sebutkan namanya dari kelompok berapa biar dicatat. Oh ya. Langsung disuruh maju, langsung disuruh maju. Ya. Kalau sudah, langsung maju perwakilannya berdiri di depannya. Oh, oke. Oke, ayo maju. Ayo tepuk tangan dong untuk yang sudah maju. Kelompok 1 mana dari kelompok 1? Ini dari kelompok Yeay. Calon-calon pemimpin nih. Ilama kali ini kelompok ini udah. Siapa nama Bang? Ruben.
Ayo maju. Sama-sama belajar kita di sini. Kita masih mau belajar. Belajar Kita masih kita di akan sini. belajar. Ya, Ayo maju. Iya. Satabi topinya boleh dibuka. Satabi. Oke, yang menjadi persinabul kelompok 1 atau kelompok pertama itu Kristo Sitorus. Coba angkat tangan. Kristo, angkat tangan. Oke. Kelompok 2 yang menjadi persinabul Maranatha Siburian. Yang mana? Oke. Yang menjadi persinabul kelompok 3 Sasro Samosir. Persinabul kelompok 4 Edi Aris Ringo. Wah, Horas. Persinabul kelompok 5 Reinhard Sianturi. Persinabul kelompok 6 Bang Ruben. Yeay. Oke, Marganya apa? boleh duduk dan diperhatikanlah susunannya mulai dari sekarang ya. Ayo, silakan duduk. Silakan duduk. Nanti mungkin sebentar lagi setelah teknis baru kita diskusi. Ya, apa yang mau urutan diucapkan? gondang yang harus diminta bagaimana, nanti kita sama-sama diskusi dan mungkin gak apa-apa buat contean. Tapi bagaimana sebenarnya biar kita seru-seruan belajar bersama-sama. Yuk, jelaskan sekarang gondang. Kamu lah Pak Une. Sambil sebelum nanti kita buat per kelompok, tadi kami baru diskusi sama Bang Pandita bagaimana nanti teknisnya. Jadi sudah ada 6 kelompok. Untuk yang pertama nanti mungkin yang akan memulai gondang adalah full timer distrik dan juga panitia dari Resort Palembang. Itu yang pertama, dan sudah ada urutan gondangnya. Nanti gondang mula-mula, somba-somba, gondang lihat-lihat, gondang seribu-ribu, hasahatan, sitio-tio. Dan setelah itu secara teknisnya nanti dimulailah kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan masuk, yang menyambut adalah yang pertama itu adalah panitia atau Naposo Bulung dari HKBP, dari panitia. Dan setelah itu ketika lanjut kedua yang kelompok 1 menyambut lagi untuk kelompok 2, dan begitu juga seterusnya kelompok 2 nanti menyambut kelompok 3. Artinya itu sampai selesai, dan ada harapan yang kita bicarakan nanti di akhir setelah semua sudah manortor setiap kelompok, mungkin kita bisa buat flash mob manortor bersama sedistrik Naposo Bulungnya nanti. Yang terakhirnya, jadi kita manortor bersama nanti macam flash mobnya nanti dari semuanya. Artinya tidak ada lagi kelompok, tapi kita menjadi satu kesatuan, sudah melebur semuanya dari Naposo distrik. Kira-kira begitu. Ya, untuk kelompok 1 sampai kelompok 6 diusahakan jangan memilih gondang seribu-ribu yang sama. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Amang Martahan tadi, untuk urutan gondang nanti dimulai dari gondang mula-mula dan gondang somba, kemudian diikuti dengan gondang lihat-lihat, mangaliat sebanyak 3 kali. Nanti akan kita contohkan di sini sekarang. Kemudian akan ada gondang seribu-ribu atau inti daripada tortor itu sebenarnya. Contohnya apa itu gondang seribu-ribu? Tadi sudah dijelaskan ketika presentasi dari Amang Martahan. Ada gondang Hasasopisi, ada gondang Siunte Jabu, Siunte Manis, ada si bunga jabu, ada pinasa sidung dungon, dan jenis gondang yang lainnya. Jadi setiap kelompok silahkan
pilih salah satu apa yang menjadi gondang seribu-ribu bagi kalian. Tapi jangan sama dengan kelompok yang lain. Biar nanti pas ada sesi latihan Kak? Ada. Pas sesi latihan nanti kalian bisa dibantu ataupun dipandu oleh Inang Boru Lumban Gaul untuk menggerakkan yang menjadi gerakan intinya. Kalau husip-husip dengan Syutemani sudah pasti berbeda gerakannya, gerakan intinya. Kalau gerakan somba dan pemulanya mungkin sama, tapi yang menjadi gerakan intinya sudah pasti berbeda. Kemudian kondang Hasahatan dan Sitio-tio. Dan terakhir kita akan manortor bersama secara kolosal, dan tortor itu adalah hata sopisik atau tortor husip-husip. Jadi jangan dipilih tortor husip-husip dulu. Jangan dulu dipilih itu. Itu nanti akan kita tortorkan secara bersama-sama, secara kolosal dan dipandu oleh Inang Naomi Boru Lumban Gaul. Itu dulu saya rasa. Jadi pilih dulu dari setiap kelompok apa yang menjadi tortor inti kalian. Kemudian Parsinabul nanti yang akan memandu dan disambut oleh kelompok yang telah selesai. Demikian dulu Bang, boleh langsung kita contohkan kepada mereka. Contoh dari seorang Parsinabul mulai dari gondang mula-mula sampai Hasahatan ke Sitio-tio. Kami serahkan waktu kepada Bang Martahan. Yang main itu siapa? Contohnya gimana? Kan harus ada yang main. Ini lebih bagus suara. Tadi ada berapa bagian sih? Ada 6 nggak? Ada 6. Jenis gondang yang bisa mereka pilih itu benar-benar Atau langsung kita share aja. Iya boleh. Jenis gondang. Boleh. Jadi gini. Apa aja Kak? Satu, binasa sidung dungut. Syutemani. Jadi kita akan coba sekarang urutannya. Yang pertama kelompok 1 kita akan coba gondang mula-mula. Lalu kelompok 2 nanti kita coba supaya cuman ngerasain aja ya. Kelompok 2 nanti gondang somba-somba. Kelompok 3 mangaliat. Kelompok 4 itu apa namanya tadi sabur tarian inti. Kelompok 5 nanti Hasahatan Sitio-tio ya. Nomor 6 urutannya apa gitu kan? Oh bukan. Iya itu nanti ini berdua nanti kita coba Hasahatan Sitio-tio. Itu belajar itu aja. Jadi nanti kalian cuma ngelihat. Nanti kan ada sesi latihan. Nah sesi latihan itu jangan takut. Sesi latihan itulah nanti kalian berdiskusi. Apa yang mau kalian tampilkan gitu. Oke? Udah? Langsung. Oke, sudah langsung kami pilihkan jenis tortor intinya atau seribu-ribur. Boleh nanti dipandu oleh Inang Boru Lumban Gaul untuk melatih gerakan intinya ya. Yang pertama untuk kelompok 1 itu tortor Pinasa Sidung Dungon. Catat. Pinasa Sidung Dungon. Ibu tahamur nang Pinasa. Buat Raja Parhata. Dang boy dijukit membuat Pinasa ikut didungdunggo. Mulu dijukit medebu honatipa. Dapat 2 hon tortor Syutemani untuk kelompok 2. Syutemani. Kelompok 3, mana kelompok 3? Coba angkat tangan. Nah, untuk kelompok 3 tortor si bunga jambu. Paling terkenal ya. Iya. Kelompok 4 coba angkat tangan. Untuk kelompok 4 tortor si buruk. Si buruk itu jenis burung batak. Iya, sejenis burung itu ya. Bukan sejenis makanan itu. Si buruk. Itu burung. Untuk kelompok 5, mana kelompok 5? Ini sudah cukup familiar. Tortornya si hutur sanggul. Si hutur sanggul. Paling enak. Dihutur. Hutur. Kelompok 6 angkat tangan. Tortor didang. Jadi nggak ada mau mere ya.
Oke, jadi sudah ada masing-masing, saya ulangi, kelompok 1 Pinasa Sidung Dungon, kelompok 2 Siut Teh Manis, kelompok 3 Si Bunga Jabu, kelompok 4 Si Buruk, kelompok 5 Si Hutur Sanggul, kelompok 6 Didang Didang. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba mengikuti bagaimana nanti cara persinabul mulai dari mengawali gondang mula-mula dari gondang somba sampai kepada gondang liat-liat, kemudian gondang siribur-ribur dan hasahatan sitio-tio akan dipandu oleh Bang Martahan. Atau yang tadi yang 6 parhatanya tadi ada mungkin ya. Ya praktek. Boleh. Ya, gitu ya. Oke, kita sekarang kita buat dulu langsung sesuai ininya aja. Jadi kita bareng-bareng aja semua ya. Kalau Manga lihat itu yang paling berbeda itu di saat Manga lihat sama yang tadi gondang. Enggak, tapi biar merasakan juga dia kan. Ya, sekarang coba gini, panitia boleh berdiri ke depan semua ke sini, Ayo, panitia. panitia tolong maju ke depan. Panitia sebagian yang ada di sini, ayo. Ayo panitia semua berdiri, karena kan sekalian sebagai tuan rumah nanti. Nanti kalau nggak play pakai YouTube aja dulu biar tahu Gondang Sabangunan tuh gimana. Mau pakai YouTube aja dulu. Gondang Sabangunan tuh kayak gimana biar tahu. Iya bisa. Ini Gondang Sabangunan, itu doang cuma somba-somba gimana gitu dulu. Iya itu makanya kayak Gondang Sabangunan aja suruh play music di YouTube itu aja Sitohang Family. Ada Gondang Sabangunan. Sebentar ya. Sebentar yuk panitia mana? Geng panitia berdiri di sini ayo. Yang naposo ya. Ayo Amang Pandita Nami yang masih naposo. Ayo Amang Pandita Nami yang masih naposo. Biasanya kalau sekarang laki-laki itu yang di depan bukan perempuan. Laki-laki di depan. Baris. Perempuan di belakang. Ya. Mana panitia? Bos Li sini, bos. Ya. Pakai ulosnya yang bener yo. Yohanes ada nggak Yohanes? Rama, Udah? Bastian. Jadi gimana? Udah? Fabrian, pinjem aja, pinjem. Bukit. Pertama apa mau mula-mula ya? Pinjam. Udah di tempat ya? Siapa lagi? Dia udah di tempat kan? Ada manu-manunya? Boleh.
Ya, ini panitia ceritanya nanti. Ya. Inang Vika mana Inang Vika? Oh hadir, oke. Jangan salah pakainya ya, ulosnya. Inang Vika merhusip nanti ya, merhusip sama Amang. Salah pakai ulosnya. Aku galak ya. Padahal aku gemoy loh. Ar. Gak boleh gitu sama inang tua ya. Memang terlihat ya laki-laki yang di sini ya. Masih single loh. Perempuannya laku ya. Ayo Inang Pandita Nami, mana ulosnya? Kasih. Ya, ayo Nang, situ di belakang. Baris agak geser lagi, Amang lagi, Dek. Ya, jaraknya nyaman. Nanti ceritanya kan kalian panitia. Nanti sebenarnya manomu-nomu, ada pertama-tama itu manomu-nomu. Jadi nanti misalnya kelompok satu akan dari luar kan, akan manomu-nomu. Nah itu cuman gerakannya begini aja. Ya. Gitu, oke? Itu cuman itu nanti. Kita coba ya, semua berdiri yuk. Jadi di saat gerakan manomu-nomu itu dia nggak pakai yang ini ya sayang. Kalau di paradaton iya begitu. Yang gini itu enggak. Dipakainya cuma biasa tadi itu loh. Ini kenapa gue rempes banget ya. Jadi yuk kita coba ya. Bunyi play. Ceritanya manomu-nomu tuh jalan ya Dek. Nanti jalan di tempat. Yuk. Tangannya taruh di sini dulu. Kanan di depan. Sebelum bunyi sarune ya. Kakak-kakak cewek-cewek di antara pundak kawannya itu double step, double geser lagi perempuan. Perempuannya yang geser. Orang lakinya banyak kali. Kakak cantik geser ke kanan sayang. Ya, di antara pundak kawan. Itu masih Dek, double nih. Geser. Kakak-kakak Juni ya. Yuk. Ayo play. Yuk, music. Oke, kita anggap saja dulu ini jadi ya? yang sudah full gitu. Jadi kita hanya belajar teknisnya aja. Ngomong dulu dong, Amang panggual perkusi peridana susu perlopan tabu ala disona neng Roma kelompok onom. Jadi baik kamu majolo godang panomu-nomone asa di tomu-tomu hami rona sida satu bagas dameon. jalan. Nanti di jalan. Kalian nyambut. Jalan ke depan. Cerita, ayo coba jalan ke depan. Ya. Ya, kan nomu-nomu kan? Lalu mundur, kan aku dapat. Ya. Ceritanya udah sampai. Taruh lagi di sini. Oke, setelah itu nanti kembali mic akan sudah dikasih ke Parhata yang rombongan yang sudah datang. Jadi sekarang ceritanya kelompok 6 kan, misalnya kelompok 6 lamar Hatta langsung Raja Perhatanya langsung datang. Sudah ngomong ceritanya Oke. tapi Bapak Sarune dulu lah yang ngomong. Membayangkan hal itu. Jadi memang penggol pergusi paridana susu perlopan na tabonia lak manugo tinaruho potari. Siajur mula-mula nito pamulanito samurani ijo. Marmula do nasana adong na di Portibion. Baik kamu majolo godang mula-mulai pangalualuan nami tu hatta dewata. Diam di tempat ya, diam di tempat.
Dan biasanya sebenarnya itu kalau sudah dapat turun dulu. Iya, turun penontonnya. dulu. Ya. Oke, Lanjut. dilanjut dengan gondang somba-somba. Ope emang panggol pergucinung ngabe di wada mambe gondang mula-mulai alamar mula do aneng marsoba mahami tong tu debata anggia ma sude akka ulonon didongani tohata bae majolo gondang somba-sombai. Ini bunyi sarune nanti ya. Somba. Kalau udah selesai kalian turun. Diam. Udah? Lalu Nung Mangga lihat. ngabe di wada mangbe gondang somba-sombai asa mangalia mahami liak ma parhorasan liak maka panggabian asa dapat masudinang akka nasinakka ni rohanami akka napa sebulungon tamma akka sikola nami sudinang Laki-laki dulu. atau harun dapotan akka siroka ni todi bae majolo gondang liat-liati. Sebentar. Teknis dalam ini kita mau kasih tahu dulu. Mangga lihat itu dia mutar deh. Kita bikin Ya. berapa? 3 kali 3 kali putaran, langsung 2 line atau 1 line? bisa 2 line. Ya, jadi biar aja berbareng biar aja perempuan ber- sama ya. laki-laki bareng gini ya. Ya. Ya, perempuan dan laki-laki berbarengan. Mutarnya begini. Ini 1, 2. Tapi nanti, misalnya nanti di bagian kedua, yang bagian ketiga aja ya biar cepet ya. Ya, bagian kedua apa bagian ketiga yang agak berhenti? Yang mau berhenti bagian 3 apa 2? Oke. Bagian ketiga aja ya. Jadi bagian ketiga, jadi nanti bagian pertama gini, muter biasa. Muter biasa. Oke, 1 putaran. Bagian kedua 2 putaran. Bagian ketiga, nanti pemimpinnya nanti biasanya kadang gini, kalau misalnya kamu ya Dek, saat, dia berhenti, berhenti. Pas berhenti boleh. Mangga lihat gini. Ini terus boleh dibuka. Oke, turun lagi, terus dia mulai lagi, jalan lagi. Boleh sekitar ya, seperti itu. Oke, kita coba ya. 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 Bada mama gondang liat-liati. Kita bareng 2 line. Atas. Belok langsung. Ya.
Lanjut. Tentukan pilihan sekarang. Halo. Jelasin Bapak Sarune. Oke, setelah melihat ada lagi gondang sebelum hasatan Sitio-tio, di sini sebenarnya ada interaksinya. Artinya dari kelompok dari yang menyambut dan yang disambut. Jadi mungkin kita sebutlah nanti baraknya gondang itu gondang parsauran, marsaur, mardongan seperti tema kita gitu. Artinya dengan manortor yang bagian yang Berbaur sebelum jadinya. hasatan Sitio-tio ini yang seperti husip-husip itu sebenarnya di sinilah ada interaksinya, marsaurnya antara kelompok yang menyambut dan Sama yang itu. yang datang. Tapi nanti jadinya berbaur. Coba sekarang aku mau coba deh kelompok, ini kelompok berapa? 3 sini berdiri, sebagian aja, 1, 2, 3, 4 baris. Ayo sini, bikin di sini. Yuk, Biar tahu biar mundur. sambil langsung kita praktekkan. Ya, biar tahu. Ayo. Apa sih? Iya, sebenarnya ada langsung contoh. Iya, lakinya banyak dong, lakinya. Gantian, ya laki-laki yang di belakang. Ayo abang sayang ganteng. Ini aja kita buat. Perempuan di belakang. Abang di depan. Ya. Kan nanti posisinya gini loh, mano bertemu kita. Berpapasan. Geser sini sayang. Sayang aja gue. Enggak apa-apa ini aja. Sini kakak, geser. Sana geser, banyak panjang nih, amangnya banyak kali laki-laki yang ini. Ya, laki-laki depan. Itu teh. Ya, abang sini bang. Langsung Di depan. adong ke wibawaan ke inang sorry pada. Ya, depan. Ya. Itu pria yang di belakang nggak mau ya? Yuk pria yang di sini kelompok berapa nih? 3 ada pria. Ya, pria kelompok 1 yuk, berdiri sebagian dulu. Ya, pria kelompok 1 berdiri dulu yuk sebentar. Nanti nggak apa-apa, dipakai aja dulu. Dipakai nggak usah dipakai ulosnya. Enggak apa-apa, Ntar. bergabung aja. Disinilah namanya nanti ada gondang marsaor. Jadi gondang marsaor ini nanti kalian lihat-lihat, kepo sama yang mana, akhirnya jadi marsaor lah, manortornya bebas ya. Iya. Boleh dibuka tangannya. Ada interaksinya gitu. Oh. Yuk kita coba ya. Contoh ya. Amang Pandita Oke. Nami sini. Contoh, aku sama Amang Pandita Nami dulu ya. Geser, yang lain geser. Geser. Yuk. Ya, udah, yuk. Minta gondangnya. Jadi nanti gerakannya boleh yang ini ya. Yang begini, boleh, ini boleh dibuka, udah mulai gitu. Terus laki-lakinya boleh begini, boleh. Ya. Yuk. Langsung dipraktekkan ya. Ya. Ada interaksinya ya. Interaksi yuk. Oke. Gue kok di depan gak sopan? Sini kak, iya tahu. Tapi kan di belakang kan aku lirik, kan aku perempuan. Ya gini, Gak apa-apa kan lah. gini. Perempuan, karena kalau berumah tangga baru dia posisinya seperti itu. Ini kan poso bulu. Ya boleh. Yuk. Nanti kamu lirik yang mana gitu ya. Yuk. Oke. Yuk. Ih. Jadi ope emang panggol pergosi. Ala dison aneng manortor mahami, marsaur hami do akadungan nami na poso bulu. Jadi beda bang majolo godang parsaurani. Maju, boleh maju.
Cek. Ya. Iya gitu, tadi aku udah tunjukin. Jadi begitu, sorry, geser ke kanan dulu. Jadi nanti, nggak ada ulangan, jadi misalnya satu tabi amang sini. Jadi gini, bisa nanti misalnya cowoknya bagaimana, perempuannya bisa turun. Kan sambil ngobrol husi-husi, oh iya, baru apa kau? Baru ini, gitu. Ya, jadi nggak cuma gini-gini doang, ngapain gini-gini doang. Oke, udah selesai, udah ceritanya selesai. Iya boleh, mau 5-12 juga boleh. Ya. Oke, ya. Sudah ceritanya terus nanti langsung ke Ini gondang yang terakhir. Oke, kita kembali. Nungga be marsaur be hami nak kening be amang panggual pergosi. Nga sabas be dilaha manor turhami marsaur be akarungan nami. Tinggal nomor tukar WA mana. nomor WA. Jadi ope amang panggual pergosi saha ni solu saha matubetean saha makana uliak kana dengan saya ma tu parhorasa baida mang magodang hasahatan padung. Nah, ini ambil ulos. Tu si tio-tio. Belum. Ambil tuh, 2 4 7 8 horas. Ya, jadi Oke. ambilnya proses ya enggak. Ambil iki ada proses. Ya, wes, ngerti? Oke, duduk. Saya lagi. Ya. Oke, duduk. Oke, ayo duduk dulu. Mau lihat jadi sudah tahu prosesnya ya. Nah, nanti akan diberi kesempatan buat kalian untuk berdiskusi kelompoknya. Ya, berdiskusi kelompoknya. Jadi nanti lakukan itu seperti itu. Terus kalau boleh nanti kita kasih waktu berapa ya panitia? Berapa lama ya untuk berlatih mereka? 2 jam. Karena kan kalian harus istirahat, harus ganti baju juga kan, pakaian kan, supaya ini. Berarti sekarang udah. Oh ya, via Zoom. Oke. Nanti teknis kalian latihan, ini kan ruangannya banyak, nanti boleh di sini, di mana terserah. Terus kan ada YouTube, kalau misalnya butuh bunyinya itu pakai YouTube bisa, pakai handphone biar tahu. Ada di situ nanti. Terus sebenarnya tadi kurang loh, kan tadi marsaor. Habis marsaor kan ada gerak sebelum yang gerakan mereka minta si bunga jambu itu kan menunjukkan dia dulu. Si bunga ini lobet, sorry. Jadi si bunga jambu yang tadi si buruk itu permintaan dari yang mendatang. Tapi itulah inti dari parsaoran itu. Jadi sebenarnya gerakannya senyaman kalian, bukan seragam. Jadi kayak perempuan tadi boleh nunduk, begini turun ke bawah gitu. Bisa begitu nanti itu. Oke? Jadi boleh, terus boleh
Intinya sebenarnya gini, perempuannya nggak boleh agresif. Ya, mau dikerubutin 3-4 orang ya nggak apa-apa, atau nggak dikerubutin ya udah gitu. Ya, jadi sebenarnya kayak gitu, karena itu kan interaksi. Ceritanya itu kan ada kayak chemistry-nya, kliknya, ih gua sama yang ini nyaman deh, coba gitu. Nanti mau pindah lagi boleh, terserah ya kan Among? Ya seperti itu. Oke, karena kita masih ada workshop hari ini, sekarang sudah cukup. Nanti kita coba di saat latihan, aku akan mobile ke kelompok-kelompok. Aku akan coba mobile. Nah sekarang masih ada seminar satu lagi yang cukup penting juga buat kita. Jadi sekarang kami selesai dulu, nanti baru kami akan masuk lagi di saat latihan. Baru sampai ketemu lagi nanti jam 7 malam lagi. Terima kasih, mau lihat teh. Oke, luar biasa materi dari Nang Naomi dan juga Amang Martahan. Kita akan lanjutkan ke seminar selanjutnya oleh Amang Albiner Dongan. Tapi sebelum itu kita akan coffee break dulu. Nanti teman-teman konsumsi datang ke meja teman-teman sambilan latihan untuk persiapan nanti malam. Jadi kita punya waktu sampai jam 4 sore, coffee break dan latihan. Makanannya itu lapet dan pohul-pohul. Jadi dimohon untuk tetap menjaga kebersihan ruangan gereja kita. Oke, untuk tim konsumsi dipersilahkan. Untuk para dongan yang ingin menikmati kopi atau teh, boleh diambil ke belakang, ada gelas dan juga dispenser. Kita akan kembali lagi jam 4 sore. Terima kasih. Oke, jadi kita akan bagi wilayah untuk latihan. Oke, wilayah untuk latihan. Barisan per baris ya Bang ya? Berarti kelompok satu. Iya kelompok satu. Ini 1, 2, 3, 4 kan? Iya ada. Tidak ada kelompok 24 itu kan? Oke, jadi sudah dibagi tadi 6 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Satunya? 6. Sudah ada 6 kelompok. Kelompok 1 latihan di sebelah kiri koridor. Kelompok 2 di sebelah sana dekat tangga, sebelahan sama kelompok 1. Kelompok 3 di depan gambar Tuhan Yesus. Kelompok 4 di sudut sebelah kanan. Kelompok 5 di sebelah kanan dan kelompok 6 di sebelah sini. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, kita tetap stay di gereja ini. Jadi dimohon untuk teman-teman untuk tidak berpindah bangunan, oke? Karena kita juga waktunya cuma sedikit, cuma 40 menit. Mari kita gunakan untuk latihan dan juga untuk coffee break. Jadi nanti teman-teman konsumsi akan datang ke tempat latihan masing-masing kelompok. Dipersilakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita saling berkoordinasi ya. Boleh nanti abang dari kelompok 1 jadi pengkoordinasi.